Ya, pemirsa, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mencatat investasi di kawasan ekonomi khusus pada periode semester 1 tahun 2024 mencapai 31,4 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara 40% dari target investasi di KEK tahun 2024 sebesar 78,1 triliun rupiah. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah terus dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan potensi perekonomian setiap daerah yang dinilai sudah cukup merata. Dalam catatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dari tahun 2012 hingga semester 1 2024 tercatat telah menarik investasi sebanyak 205,2 triliun rupiah. Bahkan hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 20 kawasan ekonomi khusus. Selain itu, kawasan ekonomi khusus hingga saat ini telah menyerap 132.227 tenaga kerja dan 368 pelaku usaha. Sementara itu, khusus untuk investasi kawasan ekonomi khusus di semester 1 2024, Dewan Nasional mencatat KEK telah menarik 31,4 triliun rupiah, tercatat 40% dari target investasi KEK tahun 2024, yakni sebesar 78,1 triliun rupiah. Di sisi lain, saat ini terdapat 4 kawasan ekonomi khusus baru yang diusulkan. 4 KEK tersebut yakni NIPA Kepulauan Riau, EduTek Medika Internasional Banten, Pariwisata Kesehatan Internasional Batam Kepulauan Riau, dan Industri Hijau Bungku Sulawesi Tengah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, pemerintah kaji ada usulan 7 kawasan ekonomi khusus baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Yayat. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sudah ada Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi Ibu Esther. Pagi Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Esther. Kita akan review terlebih dahulu nih. Ini kawasan ekonomi khusus, tapi kan sekarang sudah ada beberapa nih. Nah, bagaimana pandangan dari Indef begitu, sejauh mana pembangunan dan pengembangan nih kawasan ekonomi khusus yang sudah existing saat ini? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat ini sudah ada 20 kawasan ekonomi khusus ya. Namun kalau dilihat dari perkembangannya ya so-so gitu ya, biasa saja gitu. Oke. Dilihat dari data tadi sudah menyerap sekitar 201 triliun, sementara target realisasinya kan cukup banyak gitu ya. Nah, untuk triwulan pertama saja itu realisasi investasi tahun 2024 itu sekitar 401 triliun. Jadi menurut saya ini sudah cukup lumayan bisa menarik investasi. Namun dalam sisi perkembangan penciptaan lapangan pekerjaannya itu baru 132.000 ya, sekitar 132.000 pekerja. Sementara kita masih butuh ya penyerapan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, artinya investasi yang masuk di sini belum ramah terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian Mas Pras dari saya. Wow, itu padahal kita sudah ada banyak, tapi tadi yang diharapkan memang setiap pembangunan ekonomi, kawasan ekonomi baru begitu memang ada penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat di lokasi KEK tersebut berada begitu. Anda katakan baru sekitar 132.000 ya pekerja yang terserap. Nah, kalau kita bicara mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus ini Pak Yayat, mungkin Anda bisa menyampaikan juga apakah memang sudah tepat begitu bahwa memang menjadi sistem yang paling ideal kalau kita bicara mengenai pengembangan satu kawasan ekonomi di Indonesia. Ya, ini kan dalam konteks misalnya pemerataan dan percepatan. Jadi ada kata pemerataan dan percepatan. Pemerataan itu dalam arti redistribusi ya, tidak hanya kepada Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Nah, yang menjadi pertanyaan dan tantangan adalah pada tingkat kesiapan pada setiap kawasan. Ini kendala terbesar itu. Tadi pertama satu ya, daya dukung prasarana dan sarananya, infrastruktur, daya dukung misalnya dari sisi energinya. Tadi kemudian juga yang menarik adalah pada konteks SDM-nya. Jadi pertanyaan yang paling menarik adalah aspek teknis dan non teknisnya ini kadang-kadang timpang. Jadi dalam arti ketika
ditetapkan kan menjadi PR. Apakah yang terkait dengan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab dari pengelola kawasan atau menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintah? Nah, fakta yang terjadi kan harus kita petakan. Dari sekian kawasan ekonomi khusus, mana kawasan yang lebih cepat tumbuh kembangnya gitu kan. Dan kedua, dalam konteks keterkaitan dengan sistem sarana dan distribusi lainnya. Misalnya contoh, apakah nanti di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu dalam konteks sebagai hub atau sebagai pusat kegiatan ekonomi, kapasitas daya dukung dari pelabuhan, bandara, jaringan transportasi, jaringan teknologi, itu sudah siap atau belum? Nah, saya punya sudut pandang juga yang sangat menarik. Perlu nggak kita mengevaluasi dari kinerja dari masing-masing kawasan ekonomi khusus? Kedua, pada pencapaian targetnya. Dalam hal ini kan pertama, ketika dia diberikan kemudahan untuk menjadikan sebuah kawasan itu ada semacam evaluasi nggak dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, misalnya. Atau pada kawasan ekonomi yang sudah berjalan. Kalau tidak tercapai, perlu dievaluasi nggak di mana letak kelemahannya sehingga pencapaian tidak maksimal, sehingga ada perubahan regulasi untuk menarik supaya ada percepatan pertumbuhannya. Demikian. Oke, tapi menurut Anda apakah sudah memang didesain dari awal begitu bahwa suatu kawasan ekonomi khusus apakah memang menjadi hub, kemudian menjadi pusat ekonomi dan sehingga itu yang akan mempengaruhi terkait dengan ketersediaan infrastrukturnya, Pak Yayat? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Siapa yang memberikan rekomendasi menjadi CAC gitu kan? Ketika inisiatif ini muncul. Kita udah banyak beberapa kawasan, tiba-tiba ada investor, ada pengusaha yang mengatakan, saya mau bangun ini tapi saya minta lisensi untuk mendapatkan semacam kawasan ekonomi khusus. Yang menjadi pertanyaannya kan begitu. Rekomendasi menjadi calon CAC itu ada nggak semacam key performance indikatornya atau indikator-indikator apa yang ditetapkan? Karena kita tahu kan setiap CAC itu pasti ada kekhususannya. Misalnya contohnya ya ada beberapa kawasan di sekitar Jakarta ini ingin dikembangkan. Contohnya misalnya model misalnya satu saat di SD jadi. Dia dua yang dia tekankan pada konteks pendidikan dan pada konteks kesehatan. Pada kawasan di Batam atau kawasan-kawasan lain yang ada di kawasan sentra agro industri yang baru. Nah, ketika lisensi diberikan, kemudian diberikan, itu ada nggak push tekanan atau dukungan bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau misalnya suatu saat nanti ada PSN pun sebetulnya itu bukan sekedar proyek ya, tapi dia ada semacam insentif di dalamnya untuk percepatannya. Jadi di balik CAC ini sebetulnya ada apa di balik CAC itu? Ada nggak regulasi-regulasi yang memudahkan tumbuh kembangnya? Ada nggak insentif dari dukungan APBN misalnya untuk dukungan sektor dalam konteks percepatan pertumbuhannya? Karena banyak dalam bisnis seperti kayak gini, external cost-nya itu kadang-kadang tidak bagian dari investasi mereka. Oke. Baik Pak Yayat, nah menarik nih. Lantas Bu Esther, Anda bagaimana kalau review in-depth begitu bahwa tadi dari sisi beberapa tantangan, seberapa jauh sih, seberapa besar manfaat yang paling terasa dari pengembangan kawasan ekonomi khusus ini terhadap perekonomian Indonesia, apalagi nanti akan ada penambahan CAC baru nih, Bu Esther? Ya, saya sepakat dengan Pak Yayat ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya sekedar proyek saja ya, tetapi kita harus melihat lagi ya perkembangannya dulu. Jadi saya lebih cenderung tidak membangun kawasan ekonomi khusus serentak gitu ya, tetapi ini kan sudah ada 20 CAC ya, kawasan ekonomi khusus di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kalau kita lihat lagi bagaimana perkembangannya, saya sendiri juga sepertinya ya, kalau kita bicara kawasan ekonomi khusus Mandalika ya, itu hanya ramai kalau ada event saja gitu. Nah, ini kan yang tidak diharapkan. Harusnya ada event atau tidak ada event itu harus tetap ramai gitu ya. Ekonomi pariwisata harus tetap tumbuh gitu. Terus kalau kita lihat lagi Nongsa ya, Nongsa itu pulau di Batam sana yang menurut saya cukup menarik untuk menjadi industri klaster pariwisata gitu ya. Nah ini lebih ke digital park. Nah kalau kita lihat pembangunannya ya masih tidak pesat gitu ya. Harusnya pemerintah itu tidak buang-buang uang ya. Jadi kita harus khusus
misalnya bangun Nongsa dulu, kemudian fokus di sana, terus kalau memang sudah bisa menarik investor rame, nah baru kita cloning ya ke daerah yang lain. Jadi jangan sporadis langsung 20 kawasan ekonomi khusus gitu. Nah, itu dari sisi alokasi dana APBN juga kan cukup berat ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari sisi integrasi ya, yang namanya kawasan ekonomi khusus yang saya lihat di beberapa negara, karena kebetulan saya punya studi komparasi Special Economic Zone di beberapa negara, yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, Cina, dan Malaysia. Itu sangat berbeda. Mereka itu terintegrasi ya, kawasan ekonomi khususnya itu terintegrasi. Kalau mereka kawasan ekonomi khususnya itu berupa industri, terintegrasi dengan pelabuhan, terintegrasi dengan jalan tol, terintegrasi dengan airport, sehingga ketika industri yang berada di kawasan ekonomi khusus tersebut itu bisa melakukan ekspor impor dalam waktu 1 hari. Jadi ketika mereka butuh bahan Iya, baku iya, iya. impor atau mengekspor produknya, maka itu bisa 1 hari gitu. Nah, ini kan tidak terjadi di negara kita ya, Oke. belum sampai ke sana gitu. Nah itu dia, lantas seberapa efektif jadinya kalau misalnya KEK ini bisa meningkatkan, geliat ekonomi nasional secara luas kalau memang tadi lokasi-lokasinya apakah memang sudah disesuaikan tadi yang ditekankan oleh Pak Yayat adalah infrastrukturnya ini sudah mendukung tidak sih satu kawasan itu apakah memang menjadi hub kah atau memang menjadi pusat ekonomi? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Yayat dan Bu Esther, kita Oke. akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita membahas terkait dengan bagaimana ada usulan baru kawasan ekonomi khusus begitu yang akan dikembangkan lagi di Indonesia. Sementara kita akan review bagaimana efektivitas kemudian manfaat yang bisa dirasakan dari KEK sendiri bagi pembangunan ekonomi nasional. Nah, dari sisi tata ruang, Pak Yayat, Anda mungkin bisa menyampaikan juga kepada pemirsa begitu kepada masyarakat sejauh mana sih bahwa kehadiran KEK, lokasi KEK ini kan memang sudah sejalan begitu dengan tujuan, visi dan misi dari KEK tersebut. Kalau Anda melihat tadi perlu dari sisi pengembangan infrastruktur, keterkaitan dengan jalur distribusi dan lain-lain yang juga ditekankan oleh Bu Esther dari Indef. Silakan. Ya, betul dikatakan tadi oleh Bu Esther. Pertama satu, bahwa dalam konteks percepatan pertumbuhan kawasan atau wilayah, kita memerlukan pusat-pusat pertumbuhan. Salah satu cara mempercepat pertumbuhan itu adalah dengan membangun KEK gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, fungsinya dalam konteks kontribusi dalam wilayah itu bagaimana? Karena tadi katakan oleh Bu Esther, KEK-nya dibangun, industrinya dibangun, ternyata SDM-nya tidak ada. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Vietnam, ketika ada rencana investasi di sektor digital, industri digital masuk, Vietnam itu sudah mempersiapkan ribuan sumber daya manusia yang kira-kira bisa masuk dan ditampung di kawasan tersebut. Nah, di kita ini kadang-kadang izinnya atau statusnya mudah diberikan, tapi dalam konteks kesiapan pembangunan sumber daya manusia di wilayah. Jadi penyebaran di wilayahnya kan. Jadi artinya di wilayah juga dilihat kalau jenis industri dibangun kira-kira ada nggak sumber daya manusia pendukung, sumber energinya bagaimana, efisiensi dalam konteks ketermudahan ya, kemudian dalam konteks dukungan logistiknya gitu. Jadi setiap wilayah memang memerlukan pusat pertumbuhan, tapi tidak semua pusat pertumbuhan bisa tumbuh sebagaimana diharapkan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, menurut Anda bagaimana? Nanti kan kita mau ada penambahan KEK baru lagi, apakah perlu diriset ulang kah? Perlu ada suatu kajian-kajian yang lebih komprehensif misalnya? Ya, yang menarik kan sekarang penyebaran KEK-nya itu lebih banyak di mana? KEK di Pulau Jawa itu lebih cepat dibandingkan KEK di luar Pulau Jawa. Karena memang kita membandingkan performa infrastruktur di Jawa itu memang lebih baik, pasarnya lebih besar, sumber dayanya lebih bagus. Nah, kalau misalnya nanti yang dikembangkan di Batak, kan jenis industrinya apa? Kemudian bagaimana fungsi keterhubungannya? Memang ada beberapa pemikiran yang pernah dilakukan. Misalnya bagaimana misalnya Batam menjadi hub, menjadi pola pengembangan logistik industri yang ada untuk wilayah Sumatera. Tapi yang menjadi pertanyaannya,
kawasannya dibangun, tetapi dalam konteks dukungan infrastruktur daerah tidak siap. Karena di daerah pun mengatakan ini kan proyek pusat. Sementara kapasitas fiskal yang ada di daerah tidak semua daerah siap. Jadi ibaratnya ini buat teman-teman daerah anugerah atau musibah gitu kan. Jadi baru mereka ketika kita nggak pernah memetakan, coba ceklah di RPJM-nya kepala daerah, RKPD-nya mereka. Ada nggak keterkaitan hubungan yang bersinergi antara keberadaan TED ini dengan kinerja dukungan dari rencana pembangunan yang ada, apalagi dikaitkan dengan kapasitas fiskal mereka. Jadi ibaratnya ya ini udah pusat, udah silakan aja dikembangkan, kami menunggu gitu. Nah ini menarik nih Pak Yayat, kita kan bagi lagi nih porsinya Indef. Bagaimana Bu Esther Anda melihat begitu dengan kondisi tadi bahwa apakah sentralistik kalau kita lihat pembangunan kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia, sehingga keterlibatan daerah mungkin apakah juga bisa secara penuh dalam artian terintegrasi dengan entah itu program kerja mereka dalam 1 tahun ataupun 5 tahun ke depan selama mereka bertugas atau menjabat. Silakan. Ya, memang belum terintegrasi ya. Jadi kita tuh masih punya PR, koordinasi dan integrasi policy ya, baik dari pusat maupun sampai level daerah. Nah, sehingga ini menjadi PR yang harus carikan solusinya gitu ya. Jangan sampai dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang dibuang nih tidak punya multiplier effect yang luar biasa kan. Tadinya mau menjadi growth pool gitu ya, pusat-pusat pertumbuhan, tetapi ternyata itu tidak punya daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar gitu. Lantas bagaimana dengan upaya pemerintah bahwa kawasan ekonomi khusus ini akan juga berkorelasi dengan derasnya arus investasi ataupun realisasi investasi di Indonesia? Ya seharusnya bukan seperti proyek kejar tayang ya, kita harus bangun terus. Kita lihat dulu yang 20 kawasan ekonomi khusus ini performanya seperti apa. Apakah apakah ada KPI ya? Yang saya setuju tadi yang dikatakan Pak Yayat. Jadi harus ada key performance indikatornya. Kalau dia memang sudah oke ya, misalnya daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi sudah lumayan tinggi ya, kita bisa bangun terus ya. Tetapi ini kan belum, 20 kawasan ekonomi khusus ini masing-masing punya masalah gitu. Jadi contoh misalnya Mandalika ya, saya ke sana itu sepi gitu ya. Kalau ada event baru rame lagi. Nah, jangan sampai hal ini terjadi gitu ya. Terus Batam misalnya yang akan menjadi pusat hub gitu, ternyata juga belum gitu ya. Kita belum bisa menyaingi Singapura. Nah, seperti itulah. Nah, berarti strategi apa? Kira-kira inovasi ataupun solusi apa yang mungkin bisa harus diperhatikan? Ingat, oke lah tadi kita bisa review lagi dengan KIK yang ada, yang existing, tapi bagaimana dengan nanti ada penambahan lagi KIK baru? Ya kalau dilihat dari teorinya ya, saya waktu itu melakukan riset komparasi Special Economic Zone ini menggunakan teori Michael Porter ya. Jadi kita harus petakan dulu demand driven-nya apakah ada gitu ya, permintaan terhadap produk di daerah itu apakah ada, supply-nya ya apakah ada, kemudian infrastrukturnya apakah ada regulasi dari pemerintah gitu ya. Terus adakah supporting industry ya. Jadi ada 4 diamond dalam Michael Porter ini yang harus dipenuhi gitu. Sehingga ketika itu sudah dipenuhi, tinggal difokuskan saja, dikembangkan terus gitu. Itu sih Mas. Nah, ini saya tidak melihat kadang hanya demand-nya saja dan supply, tetapi infrastrukturnya belum siap gitu, regulasinya belum siap, seperti itu sih. Baik, nah Pak Yayat terakhir bagaimana pandangan Anda begitu melihat potensi optimisme dari kehadiran KIK ini bisa menggerakkan perekonomian tidak hanya nasional tapi di daerah di mana lokasi KIK itu berada, serapan tenaga kerja yang tadi masih digarisbawahi juga oleh Indef. Ya, saya misalnya belajar dari evaluasi ketika saya diberikan
kesempatan untuk mengkaji pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini ya. Ada beberapa kawasan yang sebetulnya dari daya dukungnya sudah siap ya, infrastrukturnya sudah siap. Tetapi dalam konteks investasinya dia kurang diminati. Pertanyaannya ada apa di balik kurang berminatnya investasi itu masuk di kawasan tersebut? Mungkin ada beberapa hal. Contoh misalnya, apakah di kawasan ini ada semacam protek garansi jika terjadi, mohon maaf ya, hambatan dalam investasi itu diprotek tidak dengan regulasi yang ada misalnya. Contohnya misalnya begini, ketika pemerintah memberikan mandat pada satu BUMN untuk membangun jalan tol di Sumatera, itu kan terus terang saja risiko investasinya tinggi, potensi pengembalian ekonominya juga lambat. Tapi regulasinya memprotek potensi keberlanjutannya itu bisa dipertahankan oleh badan usaha bersangkutan. Nah, yang kedua juga pada konteks siapa yang mengelola kawasan ekonomi ini, gitu kan? Apakah badan usaha atau dalam konteks investasi yang memang sudah investor yang sudah masuk di dalamnya gitu. Baru yang terakhir yang menurut saya, mari kita evaluasi terlebih dahulu. Saya sependapat dengan Bu Esther tadi, kita evaluasi pada kinerja masing-masing kawasan ini, di mana hambatannya. Kalau hambatannya dalam konteks misalnya pengembangan tindak lanjutnya karena ada persoalan daya dukung infrastrukturnya kita perbaiki. Sumber daya yang kurang, sumber daya kurangnya kita optimalkan. Karena biasanya kalau begitu SDM-nya sederhana, investor minta syarat. Bisa nggak mengambil SDM dari luar? Bisa nggak peralatannya dari luar? Dalam konteks sebagai syarat, kemudian mereka mau berinvestasi di tempat kita, gitu. Baik, Pak Yayat, itu dia. Memang banyak hal yang perlu direview, tapi saya masih ada satu pertanyaan penasaran juga nih. Begitu, apakah nanti kita ada satu kondisi over capacity, dalam artian kehadiran dari KEK sendiri? Ini Bu Esther mungkin bisa menjawab. Ya, sampai sekarang sih belum over capacity, under capacity, Mas. Ya, karena kita melihat ini satu kawasan ekonomi khusus ini belum bisa rame gitu ya. Nah, padahal target kita adalah misalnya kalau kita bicara CE Mangke ya, itu untuk fokus untuk industri kelapa sawit ya. Nah, di sana juga belum ini ya, belum terintegrasi dengan pelabuhan, dengan jalan gitu ya. Jadi kalau mau bikin produk derivatif dari kelapa sawit juga masih susah, belum ada industri supportingnya gitu. Jadi ini masih banyak PR sebenarnya. Jangan sampai ini hanya proyek kejar tayang ya, tetapi harus diintegrasikan dengan beberapa infrastruktur, demand conditionnya, supply-nya seperti apa, supporting industrinya seperti apa gitu. Nah, gitu aja sih, Mas. Jadi saya rasa masih punya banyak PR. Ya, itu dia catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh narasumber komprehensif kita hari ini terkait dengan KEK tadi. Bagaimana integrasi ini menjadi kunci, kemudian demand-nya seperti apa, kemudian manfaat yang dirasakan dari kehadiran KEK terhadap ekonomi daerah tersebut ataupun nasional, itu juga yang paling utama dan serapan tenaga kerja tentunya di Indonesia. Baik Pak Yayat, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Bu Esther, terima kasih atas analisis yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Bu Esther, Pak Yayat, terima kasih. Selalu, Mas. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.